Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep perencanaan sosial. Nah, untuk konsep perencanaan sosial sendiri adalah penyusunan rencana yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks organisasi atau perusahaan, perencanaan sosial itu dilakukan agar kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, melainkan memperhatikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Eee, adapun adapun tujuan perencanaan sosial yakni, yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang terencana, seperti, PKH yang, eee, sedang dijalankan di Indonesia. Yang kedua adalah mengurangi dampak negatif aktivitas bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang ketiga itu menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Eee, suatu perusahaan harus, memperhatikan lingkungan sekitar perusahaannya, tidak hanya berfokus dengan keuntungan perusahaan itu sendiri. Eee Yang keempat ada mendukung pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya ada uh, prinsip perencanaan sosial. Prinsip perencanaan sosial itu terdiri dari 4, yakni partisipasi masyarakat, seperti masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan. Yang kedua ada keberlanjutan atau sustainability, yakni program sosial harus memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan atau masyarakat sendiri. Yang keempat ada keadilan sosial, yakni program harus memberikan manfaat secara merata kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan apapun itu. Yang terakhir ada efektivitas dan efisiensi. Nah, untuk efektivitas dan efisiensi ini itu merujuk pada sumber daya di Indonesia atau sumber daya kita. Penggunaan sumber daya juga harus dilakukan secara optimal, secara efektif, dan juga efisiensi. Nah, keduanya ini saling berhubungan. Apabila sumber daya itu dilakukan secara efektif saja, tidak efisien, maka manfaatnya juga uh, tidak bisa tersampaikan atau sumber dayanya itu sama saja boros. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah teori penetapan tujuan atau goal setting theory yang dikembangkan oleh Edwin Locke pada tahun 1968. Teori ini menjelaskan bahwa tujuan yang jelas, spesifik, dan menantang dapat meningkatkan motivasi serta kinerja seseorang. Ketika seseorang memiliki tujuan yang terarah, mereka akan lebih fokus dalam bekerja untuk mencapainya. Dalam teori ini terdapat 5 prinsip utama. Yang pertama, kejelasan, yaitu tujuan harus jelas dan spesifik agar mudah dipahami. Yang kedua adalah tantangan, yaitu tujuan sebaiknya cukup menantang sehingga dapat memotivasi seseorang untuk berusaha lebih baik. Yang ketiga yaitu komitmen, adalah adanya kesungguhan individu untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat adalah umpan balik, yaitu membantu seseorang yang mengetahui sejauh mana progres yang telah dicapai. Nah, yang terakhir adalah kompleksitas tugas, yaitu tingkat kesulitan tugas yang perlu disesuaikan dengan kemampuan agar tujuan tetap realistis untuk dicapai. Identifikasi tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah mengenali, merumuskan, dan menetapkan arah yang ingin dicapai oleh organisasi. Tujuan ini menjadi pedoman utama bagi seluruh aktivitas perusahaan, mulai dari strategi besar hingga kegiatan operasional sehari-hari. Tanpa tujuan yang jelas, perusahaan akan kehilangan arah dan sulit untuk mengukur keberhasilan. Oleh karena itu, identifikasi tujuan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam perencanaan sosial maupun manajemen strategis. Jenis tujuan perusahaan. Yang pertama, tujuan ekonomi, yaitu tujuan yang berhubungan dengan pencapaian keuntungan finansial dan keberlanjutan usaha.
Yang kedua, tujuan sosial, yaitu menekankan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat, misalnya melalui program tanggung jawab sosial atau CSR. Yang ketiga, tujuan operasional, yaitu tujuan yang berkaitan dengan efisiensi internal seperti peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, atau perbaikan kualitas produk. Proses identifikasi tujuan. Yang pertama, analisis lingkungan internal dan eksternal. Perusahaan perlu memahami kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman dari luar. Analisis SWOT sering digunakan dalam tahap ini. Kemudian menyesuaikan dengan visi dan misi. Tujuan tidak boleh bertentangan dengan visi dan misi perusahaan karena keduanya adalah arah yang besar yang mendasari semua keputusan. Yang ketiga, merumuskan tujuan secara SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, and time-bound atau memiliki batas waktu. Pentingnya identifikasi tujuan. Identifikasi tujuan perusahaan memiliki peran yang sangat vital. Pertama, memberikan arah yang jelas bagi seluruh aktivitas organisasi sehingga setiap departemen bekerja menuju sasaran yang sama. Kedua, menjadi dasar bagi perencanaan strategis maupun operasional karena semua rencana harus berangkat dari tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, memudahkan evaluasi kinerja sebab pencapaian tujuan dapat dijadikan indikator keberhasilan perusahaan. Dengan kata lain, tujuan adalah kompas yang memastikan perusahaan tetap berada di jalur yang benar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tahapan perencanaan perusahaan. Perencanaan yang matang adalah fondasi bagi keberlanjutan sebuah organisasi. Secara garis besar terdapat 6 tahapan utama yang perlu dilalui. Tahap pertama adalah analisis lingkungan. Di sini kita memetakan kondisi internal maupun eksternal perusahaan, misalnya melalui analisis SWOT. Tujuannya agar kita memahami peluang yang bisa diambil serta ancaman yang harus diantisipasi sebelum melangkah lebih jauh. Setelah memahami kondisi lingkungan, kita merumuskan visi dan misi. Visi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai, sedangkan misi adalah langkah-langkah konkret atau alasan mengapa perusahaan tersebut ada. Ini menjadi kompas bagi seluruh anggota organisasi. Tahap ketiga adalah penetapan tujuan. Di sini visi dan misi diturunkan menjadi target-target yang lebih spesifik, terukur, dan memiliki tenggat waktu yang jelas atau SMART. Tanpa tujuan yang pasti, perusahaan akan sulit mengukur keberhasilannya. Selanjutnya adalah penyusunan strategi. Kita menentukan bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tadi. Hal ini mencakup alokasi sumber daya, penentuan prioritas, hingga cara memenangkan persaingan di pasar. Tahap kelima adalah implementasi atau pelaksanaan. Strategi yang sudah disusun di atas kertas mulai dijalankan dalam operasional sehari-hari. Ini adalah tahap yang paling krusial karena melibatkan koordinasi seluruh elemen dalam perusahaan. Terakhir adalah evaluasi dan kontrol. Kita meninjau kembali apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana awal. Jika terdapat penyimpangan, kita melakukan perbaikan agar perusahaan tetap berada di jalur yang benar menuju tujuan utamanya. Demikian keenam tahapan dalam perencanaan perusahaan. Dengan mengikuti siklus ini secara disiplin, perusahaan dapat lebih adaptif dan terarah dalam mencapai kesuksesan jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Sadia dengan NPM 25013010088. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tahapan operasional perusahaan. Tahapan operasional perusahaan merupakan proses pelaksanaan rencana yang telah disusun oleh manajemen agar tujuan organisasi dapat diwujudkan dalam kegiatan kerja yang nyata. Setelah perusahaan menentukan tujuan serta menyusun perencanaan, langkah berikutnya adalah menerapkan rencana tersebut dalam aktivitas operasional sehari-hari. Pelaksanaan operasional yang terstruktur sangat penting karena perencanaan yang baik tidak akan memberikan hasil apabila tidak diikuti dengan tindakan yang jelas. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjalankan kegiatan operasional melalui beberapa tahapan agar seluruh aktivitas organisasi dapat berjalan secara terarah, terkoordinasi, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu tahap awal operasional. Yang pertama yaitu penjabaran rencana menjadi kegiatan operasional. Pada tahap ini, rencana yang telah disusun oleh manajemen diterjemahkan menjadi kegiatan kerja yang lebih spesifik dan dapat dilaksanakan oleh setiap bagian dalam perusahaan. Manajemen menentukan pembagian tugas, tanggung jawab, serta koordinasi antar unit kerja agar setiap bagian memahami perannya dalam mencapai tujuan perusahaan.
Yang kedua, pelaksanaan kegiatan operasional. Setelah rencana dijabarkan, setiap bagian perusahaan mulai melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan tugasnya. Kegiatan ini dapat meliputi proses produksi barang atau jasa, pelayanan kepada pelanggan, distribusi produk, serta berbagai aktivitas administrasi yang mendukung jalannya perusahaan. Selanjutnya, tahapan pengendalian operasional. Yang ketiga, pengawasan kegiatan operasional. Manajemen perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan kegiatan dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sudah efektif dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu evaluasi dan perbaikan operasional. Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan operasional. Melalui evaluasi, perusahaan dapat mengetahui keberhasilan maupun kendala yang terjadi selama proses operasional. Jika ditemukan kekurangan atau penyimpangan, perusahaan dapat melakukan perbaikan agar kegiatan operasional menjadi lebih efektif dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih baik. Baik, perkenalkan saya Sabita Amelia dan NPM akhir 126. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perencanaan sosial. Jadi, perencanaan sosial adalah proses penyusunan program atau kegiatan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Perusahaan modern tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari aktivitas bisnisnya. Oleh karena itu, perencanaan sosial menjadi bagian penting dalam strategi perusahaan untuk menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu peran perencanaan sosial bagi perusahaan. Yang pertama, untuk membantu perusahaan mencapai tujuan jangka panjang melalui hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di mata publik. Yang ketiga, untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Yang keempat, untuk membantu perusahaan mengurangi potensi konflik dengan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir yaitu untuk menjadi bagian dari strategi Corporate Social Responsibility atau CSR. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi dalam manajemen strategis. Dalam manajemen strategis sendiri, integrasi itu merujuk pada upaya perusahaan untuk memperluas kendali atau kepemilikannya atas bagian-bagian dalam rantai industri. Tujuannya yaitu untuk memperkuat posisi kompetitif, menekan biaya, atau mengamankan jalur distribusi. Secara umum, integrasi dalam manajemen strategis terbagi menjadi dua arah, yaitu integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Integrasi vertikal sendiri merupakan integrasi yang berfokus pada penguasaan alur produksi dari hulu ke hilir. Integrasi vertikal terbagi menjadi dua kategori, yaitu integrasi ke belakang atau backward integration dan integrasi ke depan atau forward integration. Integrasi ke belakang atau backward integration yaitu kondisi ketika perusahaan mengambil alih peran pemasok. Contohnya yaitu pabrik mie instan yang membeli perkebunan gandum sendiri. Sedangkan integrasi ke depan atau forward integration yaitu kondisi ketika perusahaan mengambil alih jalur distribusi atau penjualan langsung ke konsumen. Contohnya yaitu produsen pakaian yang membuka gerai retail eksklusif sendiri. Selanjutnya yaitu integrasi horizontal. Integrasi horizontal berfokus pada perluasan jangkauan pasar dengan cara mengakuisisi atau merger dengan pesaing yang berada di level produksi yang sama. Tujuan dari integrasi horizontal ini untuk meningkatkan pangsa pasar, mencapai ekonomi skala, dan mengurangi persaingan. Dalam perusahaan, integrasi sangat penting untuk memangkas biaya transaksi yang biasanya diambil dari pihak ketiga. Selain itu, integrasi juga menjamin konsistensi kualitas produk serta menciptakan keunggulan skala ekonomis yang sulit ditiru oleh pesaing. Pada akhirnya, pilihan untuk berintegrasi itu memiliki tujuan untuk membangun kemandirian bisnis, mengurangi ketergantungan pada vendor eksternal, dan memperkuat posisi tawar perusahaan di dalam pasar yang kompetitif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.